Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ria Aprilia dengan NIM 06031281924022, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengetahui kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi pendidikan, serta sebagai penilaian ulangan tengah semester atau UTS mata kuliah ekonomi pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Andus Iqbal Bardian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus yang berkaitan dengan ekonomi pendidikan, tentang permasalahan pembiayaan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, salah satu sumber pembiayaan pendidikan atau sekolah berasal dari dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, yang merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia agar bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih optimal. Jika dikaitkan dengan materi, dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ini termasuk ke dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan non-formal oleh pemerintah, di mana pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik berupa biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Namun, tidak jarang, dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan dana BOS, anggaran sekolah dan sejenisnya merupakan salah satu dampak praktik korupsi yang dilakukan oleh pengisi jabatan di sekolah, sehingga dengan berbagai cara dan upaya, anggaran tersebut bisa masuk ke dalam kantong pribadi pemegang jabatan. Penyalahgunaan dana BOS ini dapat berupa program-program fiktif atau pembuatan program yang hanya formalitas untuk pembuatan anggaran tanpa dilandasi kebutuhan yang nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dalam hal ini pasti melibatkan sistem yang ada di sekolah, seperti komite, kepala sekolah, guru, tata usaha, bahkan sampai kepala dinas. Seperti kasus yang akan saya tampilkan pada video berikut mengenai penyalahgunaan atau penyelewengan dana bantuan operasional sekolah oleh kepala sekolah. Pemirsa, 6 kepala sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat ditahan Kejaksaan Negeri Kota Bogor Kamis petang karena diduga terlibat korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS senilai 17 miliar rupiah. 6 kepala sekolah itu merupakan ketua kelompok kerja tingkat kecamatan yang menentukan tender pengadaan soal tryout. Penahanan 6 kepala sekolah ini dilakukan setelah tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bogor melakukan pemeriksaan maraton selama lebih dari 8 jam Kamis kemarin dengan mengenakan rompi tahanan. 6 kepala sekolah ini langsung digiring untuk ditahan di Lapas Paledang. Kejaksaan menyatakan ke-6 orang ini ditetapkan tersangka karena diduga terlibat dalam penentuan tender pengelolaan dana BOS di sejumlah sekolah dasar di 6 kecamatan di Kota Bogor. Pada kasus ini, Kejaksaan Negeri Bogor menetapkan 6 tersangka atas kasus penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang merugikan negara hingga 17 miliar. 6 tersangka ini merupakan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S di 6 kecamatan Kota Bogor, yang diantaranya berstatus sebagai PNS dan memiliki jabatan kepala sekolah, sementara lainnya sudah pensiun. Penyalahgunaan dana BOS yang dilakukan tersangka ini berupa pengadaan dan penggandaan soal ujian UAS, UTS, tryout, dan sebagainya. Seharusnya pengelolaan dana BOS ini dilakukan oleh komite sekolah atau dewan guru. Namun dalam perkara ini, dana BOS tersebut dikelola oleh K3S atau 6 tersangka tersebut tanpa sepengetahuan pihak komite sekolah. Kerugian korupsi dalam bidang pendidikan bukan hanya tentang anggaran nominal saja, tetapi berdampak langsung terhadap peserta didik karena menurunnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, berikut solusi atau cara mengatasi permasalahan korupsi di bidang pendidikan. 1. Pendanaan atau pembiayaan sekolah harus dikelola secara transparan dan akuntabilitas.
Sekolah harus melakukan sistem komunikasi antara komite, pihak sekolah, orang tua, serta masyarakat dalam hal program dan pertanggungjawaban keuangan. 2. Pemberdayaan komite sekolah untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan anggaran pendidikan yang meliputi pengadaan dan penggunaan dana operasional. 3. Mendorong publik atau wakil rakyat, baik pusat maupun daerah, untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendidikan. Dan yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan perlu lebih aktif melakukan audit terhadap anggaran pendidikan yang rutin dialokasikan, seperti dana alokasi khusus dan dana bantuan operasional, dengan tujuan menemukan penyalahgunaan atau penyelewengan dana di sektor pendidikan. Sekolah bahagia adalah sekolah yang bebas korupsi. Baiklah teman-teman, itu saja pemaparan dari saya mengenai kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.